Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman Yesus, kaum laki-laki Yahudi di seluruh dunia mendukung bait suci di Yerusalem dengan cara setiap tahun membayar pajak yang relatif tidak besar jumlahnya. Dengan membayar pajak yang dimaksudkan, seseorang diidentifikasikan sebagai seorang anggota dari komunitas Yahudi, walaupun orang itu tidak berpartisipasi dalam ibadat penyembahan di dalam bait Allah. Jadi, tidak mengherankanlah jika Yesus dan para muridnya diharapkan untuk membayar pajak yang dimaksudkan. Dan Yesus mempertanyakan asumsi ini karena para penguasa dunia tidak membebankan pajak atas diri para sanak saudaranya. Apakah Allah menuntut pembayaran pajak dari anak-anaknya? Logisnya, sebagai anak Allah, Yesus sebenarnya tidak berkewajiban membayar pajak bait Allah, karena justru ia yang empunya bait Allah. Walaupun ada alasan untuk menolak kewajiban tersebut, Yesus memilih untuk mematuhi aturan manusia. Ia tidak ingin hal kecil demikian menjadi batu sandungan. Batu sandungan adalah hal-hal yang dapat menghalangi orang lain untuk mendekat dan mengenal Allah karena kelakuan kita. Sekalipun Yesus memiliki alasan kuat untuk tidak melakukannya, ia memilih untuk tetap berlaku seperti orang lain agar tidak menjadi pertanyaan bagaimana seorang guru tidak menjadi teladan bagi para pengikutnya, terutama dalam hal membayar pajak. Nampaknya hal yang sederhana bisa menjadi besar bila tidak dilakukan, menjadi batu sandungan atau penghalang bagi orang lain untuk mengenal Kristus. Contoh lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita pengikut Kristus, masa kita juga memberi uang pelicin saat mengurus KTP dan SIM? Kalau kita pengusaha yang memahami iman Kristiani, apa mau juga mengeluarkan uang pelicin proyek? Kalau kita masih juga melakukannya, lalu apa bedanya dengan mereka yang tidak percaya dengan Kristus? Hal-hal lumrah dalam keseharian kita sering menjadi penghalang bagi orang lain untuk mengenal Kristus. Mereka
tidak melihat apa yang berbeda dalam diri kita sebagai seorang pengikut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, berbeda dengan sang guru, Petrus ternyata mempunyai ekspektasi lain, yakni bahwa Yesus yang telah diakuinya sebagai anak Allah tidak perlu membayar pajak itu. Akan tetapi dengan demikian Petrus sesungguhnya belum memahami sepenuhnya kebebasan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka yang ikut ambil bagian dalam martabatnya yang bersifat ilahi sebagai anak Allah. Seperti Petrus, sampai berapa sering kita luput melihat keuntungan-keuntungan yang sebenarnya dapat kita peroleh karena posisi kita sebagai anak-anak Allah. Yesus telah membuat diri kita menjadi pewaris surga bersama dirinya. Melalui Yesus, kita mempunyai akses kepada Bapa Surgawi. Allah sangat senang meluangkan waktu dengan anak-anaknya dan melimpah-limpahkan kasih-Nya kepada anak-anaknya. Kita tidak perlu membayar apa-apa lagi agar dapat dengan bebas menyembah Dia atau mendengar suaranya. Karena itu, kontribusi keuangan yang kita buat untuk gereja bukanlah dimaksudkan sebagai tiket tanda masuk kita ke surga. Seharusnya itu mencerminkan rasa syukur kita atas rahmat Allah dan hasrat kita untuk mendukung gereja dalam karya evangelisasi, pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan, menolong penegakan damai dan keadilan bagi orang-orang yang kurang beruntung. Bandingkan Ulangan bab 10 ayat 18. Sebagaimana Yesus memperhatikan pembayaran pajak bait suci atas nama Petrus dan dirinya sendiri dengan mujizat penangkapan seekor ikan, Dia juga telah memperhatikan tiket masuk kita ke dalam bait surgawi Allah melalui penderitaan sengsara, kematian, dan kebangkitannya. Pintu-pintu masuk kerajaan Allah telah dibuka bagi semua orang oleh Kristus, dan Bapa Surgawi sekarang menyambut kita dengan tangan-tangan terbuka. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami Kau kehendaki mengabdi Engkau dengan segenap hati. Semoga berkat Yesus sabdamu, Kau tunjukkan jalannya kepada kami, sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.